Jokowi rencanakan reshuffle kabinet, pengamat nilai ada ketegangan politik. Apakah ada rencana reshuffle seiring diumumkannya capres dari Nasdem ini? Rencana selalu ada, pelaksanaan nanti diputuskan. Tapi ketika rumor yang menguat adalah koalisi mendukung Anies akan dilakukan bersama dengan dua partai oposisi, disitulah problem muncul. Kalau menurut saya pribadi, secara kode etik, kalau Nasdem pada akhirnya akan mendeklarasikan Anies Baswedan bersama dengan dua partai oposisi, dalam hal ini PKS dengan Demokrat, logikanya atau kode etiknya harusnya Nasdem mengundurkan diri dari barisan koalisi, termasuk dari kabinet. Kenapa? Sederhana saja, ketika sudah menyatakan diri bergabung dengan oposisi, artinya kan secara tidak langsung Nasdem menyatakan bahwa mereka sudah berbeda cara pandang dengan rezim sekarang. Mereka sudah memiliki platform dan mindset yang berbeda dengan pemerintahan yang berjalan sekarang. Alangkah baiknya fokus saja dalam upaya membangun koalisi baru, termasuk tidak menjadi beban buat koalisi yang ada sekarang. Pertemuan antara Surya Paloh, AHY, kemudian Ahmad Saiku dari PKS, dan Yusuf Kala, dan di situ juga ada Anies Baswedan. Akan terjadi kerjasama segitiga. Ini sebetulnya menurut saya tidak aman-aman saja, karena sebagian besar pendukung Nasdem ini adalah rakyat yang nasionalis, yang satu kelompok dengan pendukung PDIP, pendukung Golkar, dan utamanya pendukung Presiden Jokowi. Nasdem tidak bisa terlalu percaya diri bahwa rakyat akan menelan mentah-mentah apapun keputusan partai. Salah. Rakyat sekarang sudah pintar-pintar memilih dan memilah. Memilih partai mana yang terbaik dan memilah partai mana yang harus dibuang ke tempat sampah. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Deddy Kurniasyah menilai ada ketegangan di internal koalisi pemerintah yang membuat Presiden Joko Widodo mewacanakan rencana reshuffle kabinet. Deddy mengatakan setelah Partai Nasdem mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden, Jokowi perlu mempertimbangkan kepentingan politik di kabinetnya. Ketegangan politik itu ada, terlebih Presiden juga tidak lama sebelum ini bertemu dengan Megawati. Bagaimanapun Jokowi perlu menimbang kepentingan politik di kabinetnya, kata Deddy kepada Kompas.com, Kamis 13 Oktober 2022. Deddy mengatakan, menteri-menteri dari Partai Nasdem beresiko terlempar dari kabinet setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres. Ia berpandangan hal yang menjadi persoalan sesungguhnya bukan sikap Nasdem yang mendeklarasikan calon presiden, melainkan sosok Anies yang menjadi calon presiden. Sebab menurut Deddy, partai koalisi pemerintah seolah khawatir bila Anies mengikuti pemilihan presiden 2024. Karena Anies berpeluang menang dan dapat menjadi ancaman bagi kebijakan Jokowi ke depan. Karena Anies menjadi jauh lebih populer pasca dideklarasikan Nasdem, bukan tidak mungkin partai penyokong pemerintah dilanda kekhawatiran. Dan untuk menekan manuver Nasdem, bisa saja usulan reshuffle itu muncul, kata dia. Akan tetapi, Deddy menilai aneh bila Nasdem dikeluarkan dari kabinet karena mengusung Anies sebagai calon presiden. Karena Anies bukan siapa-siapa dalam konteks koalisi pemerintah, ia bukan dari kalangan oposisi. Tetapi jika memang ada kekhawatiran yang lain, semua bisa saja terjadi, ujar Deddy. Deddy mengatakan Jokowi mestinya juga tidak menuruti kemauan elit politik untuk merombak kabinet dengan menyingkirkan menteri dari Nasdem. Hal ini ia sampaikan berkaca dari pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang memberi pesan tersirat bahwa Nasdem akan ditendang dari kabinet. Deddy menilai pernyataan Hasto itu justru memperkeruh situasi, tidak produktif dan kental dengan nuansa pembelaan. Seharusnya Presiden tidak menuruti kemauan elit politik mendepak Nasdem. Jikapun reshuffle diperlukan bukan karena faktor pengusungan Anies oleh Nasdem, kata dia. Sebelumnya, Jokowi menegaskan bahwa ada rencana perombakan kabinet atau menteri. Hal itu disampaikan Jokowi dalam menjawab pertanyaan awak media mengenai rencana reshuffle setelah Partai Nasdem mengusung Anies sebagai calon presiden. Namun demikian, Jokowi tak mengungkapkan kapan, bagaimana, dan siapa menteri yang nantinya akan direshuffle. Rencana selalu ada, pelaksanaan nanti diputuskan.
Ujar Jokowi dengan singkat saat meninjau lokasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang berada di Tegalular, Jawa Barat, Kamis siang. Adapun Anies kerap dinilai sebagai figur yang berseberangan dengan politik istana. Padahal Partai Nasdem merupakan salah satu parpol koalisi pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin. Parpol koalisi pemerintah adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PPP, dan PAN. Partai Nasdem sendiri memiliki 3 kader yang sekarang menjabat sebagai menteri, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.